Puji nama Tuhan, saudara, tidak terasa sudah 1 tahun lebih kita di dalam masa pandemi, tapi mari kita tetap percaya dan berdoa bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa kita, terutama juga kehidupan pribadi kita. Pada kesempatan ini, rekan-rekan dari FYI Worship Team akan menyanyikan lagu Pulihkanlah dari Symphony Worship Team. Mari kita bersama-sama berdoa dan menyembah Tuhan, sebagaimana di dalam Yeremia 29 ayat 7b mengatakan bahwa berdoalah bagi kotamu, sebab kesejahteraan kotamu merupakan kesejahteraanmu juga. Mari bersama-sama kita berdoa dan menyembah Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami. ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, Sembuhkanlah hati ini, hidup ini. Pulihkanlah, ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, pulihkanlah
berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Voice of Nafiri, di mana kita akan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Saat ini kita akan buka ibadah kita, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kembali kami boleh lagi ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, saat ini kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Setiap pujian, penyembahan kami percaya Tuhan Yesus semuanya akan menyenangkan hati Tuhan. Bila kami sungguh-sungguh menaikkan semuanya di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap ibadah kami, berkati pribadi lepas pribadi kami semua yang mengikuti ibadah. Bahkan biarlah jalannya ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa haleluya, amin. Kita akan menyembah Dia Allah yang luar biasa. Dia Yesus penyelamat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kau penyelamat kami Tuhan, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, Haleluya Tuhan, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi
dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Biar bumi akan berlalu, tetapi kasih Yesus, kebaikan Tuhan akan tetap terus ada dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, amin, haleluya, ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta
melayani Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Takkan pernah kami sesali Tuhan ketika kami ambil keputusan untuk percaya kami mau tetap ikut Engkau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah kami sesali mengiring-Mu Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lagi melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini, dalam penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan,
masih boleh ada, bergerak, bernafas, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah memuji, memuliakan, serta meninggikan Engkau Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan, firman yang akan kami dengar sebentar itu tidak berlalu begitu saja Tuhan. Melainkan Tuhan makan tempat dalam hati dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Engkau Tuhan juga memberkati hamba yang akan memberikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tinggal dalam urapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini, pada bulan ini, bulan Agustus ini, Presiden kita meminta kita semua untuk memasang bendera negara kita, Sangsaka Merah Putih. Itu sebulan penuh. Sebulan penuh. Mengapa? Karena dengan itu kita kembali boleh disegarkan tentang perjuangan para pahlawan kita, harga yang kita bayar, betapa pentingnya arti kemerdekaan untuk kita. Dan banyak hal yang tersirat dari Sangsaka Merah Putih yang boleh berkibar. Ya, saudara yang saya kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya ingin ajak kita untuk melihat di dalam Yoel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Yoel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 mengatakan seperti ini. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Aku ini pahlawan. Untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, saya ingin bicara soal satu hal yang sangat penting. Yang membuat kemerdekaan itu boleh jadi milik kita bangsa Indonesia. Atau kita akan lihat hal itu secara rohani. Hal itu adalah kata pahlawan. Ya, pahlawan. Mengapa saya berkata bahwa tanpa pahlawan maka tidak mungkin kemerdekaan itu akan jadi kenyataan. Kenapa? Karena musuh kita, penjajah itu ingin selamanya memperbudak kita. Ingin selamanya menjajah kita. Mengambil semua keuntungan dari kita. Ya. Saya percaya, saya yakin karena ada yang menguntungkan, ada yang bisa diambil, ada yang bisa dimanfaatkan. Sehingga ada penjajahan. Ya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi, untuk itu saya berkata, pahlawan ini adalah satu kata yang sangat penting yang membuat kemerdekaan itu boleh jadi kenyataan. Demikian juga dengan kerohanian kita. Nah, untuk itu saya ingin mengambil beberapa arti dari pahlawan. Memang dari kata merdeka sudah dikasih Tuhan. Sebelum kita akan lihat arti dari kata pahlawan, kata merdeka ini artinya yang pertama tentu saja bebas. Bebas dari perbudakan atau bebas dari penjajahan. Kemudian arti merdeka yang kedua, berdiri sendiri. Ya, tidak bergantung kepada yang lain-lain. Kita bisa mengatur nasib kita, menentukan nasib dari bangsa kita itu ada di tangan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang saya mau ajak kita untuk melihat arti kata pahlawan. Pahlawan adalah orang yang diakui karena memiliki keberanian yang besar dan melakukan perbuatan yang hebat, perbuatan yang besar, perbuatan yang sangat berpengaruh. Nah, untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita,
para pahlawan ini adalah orang-orang yang melakukan sesuatu dengan keberanian yang besar. Mereka berjuang dengan pengorbanan yang luar biasa. Sehingga itu mengubah nasib negara kita. Dari budak, sekarang kita jadi orang merdeka. Tetapi ada satu arti lagi dari kata pahlawan. Pahlawan atau hero itu artinya main character of a story. Ini adalah pemeran utama ya dalam satu cerita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Untuk cerita kita secara pribadi, kitalah yang seharusnya menjadi pahlawan untuk membuat kemerdekaan secara rohani itu bisa jadi milik kita. Jadi kenyataan dalam hidup kita. Saya dan saudara lah pahlawan itu. Kitalah yang secara pribadi harus dengan keberanian yang besar untuk melakukan sesuatu yang besar yang berpengaruh dalam hidup kita secara pribadi. Sehingga kita boleh bebas dari perbudakan. Nanti kita akan lihat sebentar, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, mari. Yang pertama, ada satu keadaan. Kita akan lihat ada beberapa keadaan. Saya akan berikan penjelasan kepada saudara. Dan inilah yang menjadi bentuk kemerdekaan kita. Dan kita harus jadi pahlawan untuk ini. Dedication ini. Saya lebih dengan beberapa hal ini. Saya ingin menunjukkan kepada kita secara praktis. Ya, bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan secara rohani. Dan mungkin lewat beberapa kata ini kita bisa jadi mengerti apa yang namanya merdeka secara rohani. Yang membuat kita bebas dari penjajahan, yang membuat kita bebas menikmati, menghirup udara kemerdekaan. Yang pertama, saya yakin sekali, ini yang Tuhan taruh di hati saya, yang menunjukkan kepada kita salah satu sisi dari kemerdekaan secara rohani. Yang pertama, yaitu kata kudus, sudah dikasih Tuhan. Ya. Kudus, memang dari arti kata kudus ini, kados artinya terpisah. Tetapi kalau kita lihat beberapa pengertian yang selama ini kita mengerti tentang kata kudus, salah satunya yaitu kita bebas dari dosa. Kita bebas dari dosa. Oh, dosa itu sangat menakutkan, sudah dikasih Tuhan, ya. Karena Alkitab berkata dosa itu memperbudak kita. Ya. Dosa itu memperbudak kita. Kita bebas dari dosa. Dosa itu mengikat. Ya. Ada begitu banyak kita yang tidak bebas menikmati janji Tuhan. Kita tidak bebas datang di hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kita masih terikat oleh dosa. Kita tidak bebas melayani. Mengapa? Karena kita terikat oleh dosa. Dosa sudah dikasih Tuhan. Bahasa Inggrisnya sin, S-I-N. Ya. S itu slavery, itu slavery, itu membuat kita, dosa itu memperbudak kita. Kemudian ignorant, ya, itu membuat kita jadi acuh tak acuh, jadi cuek. Ya. Terserah mau bilang apa, saya tetap akan melakukan ini. Kemudian N itu negatif. Ya, dosa membuat hidup kita selalu negatif, semakin lama semakin negatif. Ya. Yesus datang katanya dari sorga ke bumi supaya hidup kita yang negatif itu jadi plus. Ya. Karena dia datang supaya kita beroleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Dosa membuat semua jadi negatif dalam hidup kita. Sudah dikasih Tuhan. Kecuali COVID-19. Dosa tidak membuat COVID-19 jadi negatif. Ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, ada satu paradigma yang salah ketika kita berpikir tentang kekudusan. Kita berpikir kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka kita seperti ada seperti ada di tempat yang sempit. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Kalau kita lihat orang dunia, orang yang
tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka cuek, mereka melakukan apa saja tanpa ada rasa bersalah. Seperti kita seperti ikan di akuarium yang lihat, wah itu kucing enak ya, dia bisa curi ikan, dia bisa lompat jendela dan lain sebagainya. Tapi ikan itu hanya di akuarium saja. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita berpikir bahwa kekudusan itu membuat kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Ya, teman-teman pada menjauh dari kita. Tetapi saya harap lewat program Voice of Nafiri pada kesempatan ini membuat kita jadi bisa melihat kekudusan dari sudut pandang Tuhan. Ya, kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara bebas untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-14 berkata bahwa tanpa kekudusan kita tidak akan bisa lihat Tuhan. Ya, kalau kita hidup kudus, maka kita akan bebas dari tuduhan hati nurani. Sudah dikasih, kalau kita hidup kudus, apalagi yang bisa dipakai oleh iblis untuk menuduh kita? Tidak ada. Karena kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kemudian kita bebas bersekutu dengan Tuhan. Kita bebas datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian hal yang kedua, ya, mungkin Voice of Nafiri pada kesempatan ini untuk program ini yang bicara tentang kemerdekaan, kiranya ini akan memicu saudara ya untuk memikirkan apalagi ya kata atau keadaan yang bisa menunjukkan kepada kita seperti apakah orang yang rohaninya telah merdeka atau hal apakah yang membuat kita hidup dalam kemerdekaan. Kalau bicara soal kemerdekaan bangsa dan negara, wah sudah dikasih Tuhan pada hari-hari ini kita dibanjiri dengan semua hal tentang yang namanya merdeka. Tetapi lewat program ini saya mau ajak kita, mari kita jadi hero, jadi pahlawan untuk cerita kita masing-masing. Hero, the main character of the story. Saya tidak bicara tentang cerita atau sejarah dari bangsa kita. Tapi karena kita mau jadi pahlawan untuk diri kita sendiri, mari kita berani, ya, lebih dari biasanya, bukan sekedar berani masuk dalam kegelapan atau berani menghadapi kegelapan atau binatang-binatang kecil, karena ada orang yang ketakutan, ya, fobia terhadap binatang kecil. Tapi ada orang yang berani, binatang yang berbisa sekalipun dia berani. Bukan sekedar itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, ya. Tapi suatu keberanian yang lebih. Kemudian kita lewat program ini, saya ingin kita melakukan sesuatu yang besar yang mengubah bukan hanya kekekalan kita, memang itu akan terus berjalan sampai kekekalan, bukan hanya sampai Indonesia merdeka, ya. Sesudah itu ada yang lain menggantikan kita. Kita bertanggung jawab untuk kekekalan kita. Tapi juga saya berdoa supaya kita, sebagaimana yang saya selalu ulang-ulangi, kita bebas menikmati janji Tuhan, bebas bersekutu dengan Tuhan, kita bebas memandang wajah Tuhan. Hal yang kedua, bagi saya yang di dalamnya ada pengertian merdeka secara rohani, karena di dalam kata merdeka itu banyak sekali hal yang tersirat di dalam kata merdeka ini. Ya, jadi untuk itu saya memakai beberapa kata yang kiranya akan menolong kita untuk kita periksa diri kita. Periksa diri kita. Apakah saya ada dalam kemerdekaan atau sementara atau masih dalam penjajahan. Ya. Yang pertama itu kekudusan. Yang kedua ketulusan. Tulus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Tulus ini artinya bebas dari motivasi yang salah. Kita melakukan sesuatu dengan tulus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, setiap kita ingin dimengerti, setiap kita ingin dihargai, setiap kita ingin dihormati. Itu sifat kita manusia.
Tetapi ada yang istimewa, saudara yang saya kasih Tuhan, dengan ketulusan. Sekali lagi kita tidak dijajah, kita tidak dikuasai, kita tidak dikemudikan oleh motivasi yang salah. Sehingga apa yang kita kerjakan itu jalan terus sampai berhenti di tahta Tuhan. Karena kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian yang ketiga, saudara yang saya kasih Tuhan, ini yang terakhir. Kok hanya 3? Kan ada banyak situasi merdeka ya yang bisa kita pikirkan. Tapi sekali lagi adalah doa saya, kiranya lewat program Voice of Nafiri pada kesempatan ini akan memicu saudara, ya, untuk memicu saudara untuk berpikir, ya, kira-kira keadaan apa, kira-kira ada kata apa yang bisa menggambarkan kemerdekaan itu. Sehingga kita bisa mengukur, bisa melihat diri kita, apakah saya ini sedang dijajah atau tidak. Yang ketiga, yang bagi saya ini adalah satu hal yang menggambarkan kemerdekaan itu. Yang ketiga, selain kekudusan dan ketulusan, ada yang namanya kebenaran. Sudah dikasih Tuhan. Karena jelas-jelas Alkitab berkata, kalau kamu mengetahui kebenaran dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-32. Kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran. Ini adalah satu keadaan merdeka di mana kita bebas dari, yang pertama kita bebas dari dusta. Kalau kita hidup benar, kita ada dalam kebenaran, maka kita bebas dari dusta. Karena dusta itu mengemudikan, menguasai, menjajah kita. Saudara masih ingat Petrus? Ketika Petrus berkata, kalau yang lain boleh lari, tapi kalau aku mau disalibkan kepala di bawah. Tapi Tuhan Yesus berkata, Petrus jangan sombong. Waktu ayam berkokok, maka engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Kenapa? Karena dosa itu mengikat. Dosa itu memperbudak. Dusta itu mengikat. Dusta itu memperbudak. Karena dusta harus ditutup dengan dusta. Kalau sudah berdusta pertama, mau tidak mau harus berdusta kedua. Ketika ada yang tanya, kita mulai lagi cari dusta yang lain untuk menutupi dusta yang pertama. Oh, kamu dari mana? Ketika kita berdusta, oh saya dari tempat ini atau itu. Kamu dengan siapa? Kita mulai cari lagi dusta yang kedua. Kamu pergi dengan apa? Apa yang kamu lakukan di sana? Kapan kamu kembali? Siapa saja yang kau temui di sana? Kita mulai berdusta pertama, kedua, ketiga. Akhirnya dusta itu memperbudak kita. Ada ketakutan di hati kita, tidak lagi bebas untuk bicara. Mengapa? Karena dusta sudah mengikat kita. Tapi kebenaran memerdekakan kita dari dusta. Yang kedua, kebenaran itu memerdekakan kita dari alasan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita suka sekali beralasan. Padahal Alkitab berkata, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kebenaran itu sederhana, yaitu ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kenapa kamu belum mengerjakan itu? Kita mulai cari alasan. Ya. Padahal ada kebenaran yang sederhana. Kita lalai atau kita lupa atau kita ketiduran atau apalah ya. Tetapi alasan iblis dunia daging, akan memberikan kepada kita banyak sekali alasan untuk kita dijajah ya dengan alasan itu. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biar lewat program Voice of Nafiri edisi bulan kemerdekaan ini, sudah dikasih Tuhan, biar suara Nafiri kebenaran ini membangunkan kita. Hai para pahlawan, bangunlah, bangkitlah, berjuanglah. Kekudusan, ketulusan, dan kebenaran. Haleluya. Kiranya Tuhan akan berkati kita semua, para pahlawan kerajaan sorga. Ya, kitalah the main character of the story.
Kitalah pemeran utama dalam cerita itu. Kitalah jagoannya, sudah dikasih Tuhan. Ya, bukan orang lain. Jangan berharap orang lain sudah dikasih Tuhan. Ya, tapi mari untuk kita boleh merdeka secara rohani, mari jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Karena dalam surat Yakobus berkata, siapa yang menderita, dialah yang harus berdoa. Karena kemenangan yang sejati adalah barang siapa yang dalam penderitaan, dia masuk dalam pergumulan, masuk dalam peperangan. Maka dia bisa menikmati kemenangan yang sejati. Ya, ada tim doa, ya ada hamba-hamba Tuhan, ya ada teman, ya ada siapapun bisa mendoakan kita. Ya, karena sekarang mudah sekali orang minta bantuan doa di Facebook, di WA dan lain sebagainya. Bantu doa ya. Ya paling yang lain bilang GWS atau apalah ya, sudah dikasih Tuhan. Tapi kalau kita ingin menikmati kemerdekaan yang sejati, jadilah pahlawan untuk diri kita sendiri. Jadilah the main character. Kitalah pemeran utama dari cerita hidup kita. Perjuangan kita yang tidak akan pernah sia-sia. Pasti berhasil. Ya. Mari kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, sekalipun ini sama sekali tidak mudah. Iblis, dia ingin selalu kita ini hidup dalam dosa. Ada saja yang dia lakukan supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi jangan lupa ada pengampunan dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah ampuni dosa kita, ya jangan berbuat dosa lagi. Kalau tidak ada penjajah lain lagi yang akan datang. Kemudian biar kita selalu bawa hati kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan pulihkan hati kita, ya, supaya hadirat Tuhan dan upah dari Tuhan, ya, membuat kita memiliki motivasi yang benar dalam hidup kita, melakukan semua dalam ketulusan, dan jangan lupa kebenaran. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Oh, senang sekali kita ada di hadirat Tuhan, di tempat yang terbaik, di mana kemerdekaan yang sejati itu boleh jadi milik kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu yang berkata, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan biar firman Tuhan bekerja, biar Roh Kudus bekerja di hati kita masing-masing. Memerdekakan hidup kita. Untuk kita bebas menikmati janji Tuhan. Kita bebas melayani. Kita bebas bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku. Kita ulangi dari awal. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan aku ya Tuhan. Yesus kau pahlawan Golgota. Haleluya, pahlawan salib itu telah bekerja sempurna bagi kita. Dan ku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan padamu. Kalau ku hidup bagimu. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Selama aku hidup, kami ingin hidup dalam kemerdekaan di dalam Engkau ya Tuhan. Ku hidup bagi-Mu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sebagai bangsa Indonesia, kami berterima kasih pada Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan beri. Kami tidak bisa menggambarkan keadaan kami kalau kami masih diikat, kami masih dijajah, kami masih dibelenggu. Kami tidak bisa bebas menikmati apapun. Kami tidak bisa bebas untuk berkarya. Tapi terima kasih banyak untuk anugerah kemerdekaan yang Engkau Tuhan berikan bagi kami bangsa Indonesia. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu Engkau mengaruniakan kepada kami kemerdekaan kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu tolong kami semua untuk berjuang. Jadi pahlawan untuk diri kami sendiri. Karena akan tiba waktunya kelak. Karena manusia ditetapkan mati satu kali, sesudah itu akan dihakimi. Tapi biar kami bebas berdiri di hadapan Tuhan. Karena kekudusan, karena ketulusan, dan karena kebenaran. Tidak ada tuduhan hati nurani. Kami bebas berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk program yang sangat memberkati kami. Terima kasih untuk kuasa Tuhan yang selalu mengalir lewat program ini. Terima kasih untuk kemenangan yang gilang gemilang, yang sudah, yang sedang, dan yang akan kami nikmati. Sampai puncaknya. Kami akan bertemu dengan Engkau dan akan tinggal bersama dengan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala yang sangat kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati gembala kami dengan kesehatan yang sempurna. Biar hatinya selalu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Biar dia selalu penuh dengan iman. Biar dia selalu penuh dengan firman. Biar urapan roh terus bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Kau berikan gembala kami seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan sangat mengasihi kami domba-domba-Mu. Berkati para pelayan, semua sidang jemaat di YPD Jalan Samra 38. Berkati setiap kekasih yang mengikuti program ini. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Dalam nama Yesus berkati seluruh rakyat Indonesia. Berkati tanah kami yang begitu kaya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati laut kami yang begitu banyak berkat di dalamnya. Berkati udara kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan di bangsa ini. Tidak mungkin bangsa yang besar ini luput dari perhatian Tuhan. Adakan kebangunan rohani. Karena berkat keselamatan itu kekal untuk selama-lamanya. Ini doa syukur kami. Kami akan akhiri program Voice of Nafiri pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Domba-domba gembalaan Tuhan. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa.
juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, bahkan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Tuhan berkati kita semua. Semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu. Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Puji Tuhan, tetap terus saksikan Voice of Nafiri setiap Senin sampai Sabtu pukul 17.30 dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.